Selamat datang kembali dalam perkuliahan Analisis Real Lanjut MA5031. Saya Erik dari Program Studi Matematika S2, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai konsep integral. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang integral Riemann. Mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai partisi dan konsep integral. Nah, misalkan AB adalah interval tutup di real, himpunan hingga dan terurut dari titik P, yaitu X0, X1, sampai XK, sehingga X0-nya adalah A, sampai yang terakhir XK-nya 9B, disebut partisi dari AB. Dia harus hingga dan terurut. Jika P adalah partisi dari AB, maka IJ itu menyatakan interval dari XJ-1 sampai XJ. J-nya dari 1 sampai K. Sementara simbol delta J menyatakan panjang interval IJ. Sedangkan mass, atau kadang-kadang kita sebut juga norma dari partisi P, dituliskan MP, ini adalah maksimum dari panjang panjang interval IJ. Jadi panjang interval I1, I2, I3 sampai IK nanti mencari maksimum dari panjang intervalnya. Nah, berikut adalah definisi dari jumlah Riemann. Misalkan AB itu adalah interval dan F adalah fungsi dengan domain AB. Jika P adalah partisi dari AB, dan untuk setiap J, Sj adalah anggota dari IJ. Sj-nya ini tentunya biasa kita sebut wakil pada interval J. Maka jumlah Riemann didefinisikan sebagai Riemann Fp itu adalah jumlahan dari nilai fungsi di titik wakil dikali dengan panjang interval ke J, saya jumlahkan J dari 1 sampai K. Fungsi F dikatakan terintegral Riemann ke L, suatu bilangan real, jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta positif, sehingga untuk setiap partisi dari AB, P dengan panjang partisinya, norma partisinya itu kurang dari delta, ini maaf, ini seharusnya P kali metkal ya. Berlaku RF, P-nya ini jumlah Riemann F dikurangi L itu kurang dari epsilon untuk setiap pilihan Sj-nya, wakilnya anggota IJ. Jika L anggota real ada dan dapat dibuktikan tunggal, maka L disebut integral Riemann dari F atas AB. Oke ya, dengan notasi seperti ini. Oke, selanjutnya ini ada yang disebut dengan penghalusan bersama, karena kita tahu bahwa membuktikan menggunakan definisi agak sulit. Nanti kita akan melihat bagaimana membuktikan sebuah fungsi terintegral Riemann dengan suatu cara tertentu, yaitu menggunakan penghalusan bersama. Nah, ini kita definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penghalusan bersama atau common refinement. Jika P dan P aksen adalah partisi dari AB, maka penghalusan bersamanya adalah P gabung dari P aksen. Jadi semua titiknya saya gabungkan. Nah, ini berikut adalah hubungan penghalusan bersama dan keterintegralan Riemann yang biasanya kita pakai untuk membuktikan sebuah fungsi terintegral Riemann atau tidak. Jadi, sekarang kamu punya dua cara untuk membuktikan keterintegralan Riemann sebuah fungsi, yaitu menggunakan hubungan ini atau menggunakan definisi. Nah, misalkan f adalah fungsi dengan domain AB, integral Riemann ini ada jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta positif, sehingga jika P dan P aksen adalah partisi dari AB dengan normanya itu kurang dari delta, maka penghalusan bersamanya selalu memenuhi RFP kurang dari epsilon dan RFP aksen dikurangi RFQ ini kurang dari epsilon. Tentunya untuk yang ke kanan agak lebih mudah, karena begitu saya tahu misalkan dia terintegral Riemann, maka saya dapat memilih partisi P dan P aksen misalkan yang kurang dari delta, dan berlaku RFP kurangi integralnya itu kurang dari epsilon per 2 dan RFP aksen kurangi integralnya kurang dari epsilon per 2, sehingga RFP kurangi RFQ, tentunya RFQ ini juga norma partisinya tetap kurang dari delta. Sehingga saya punya ini menjadi, saya aproksimasi dengan RFP dikurangi integral, ditambah integral kurangi RFQ. Masing-masing kurang dari epsilon per 2, sehingga menggunakan ketaksamaan segitiga,
lalu, mengaproksimasinya saya dapat, dia akan lebih kecil dari epsilon dengan cara yang sama untuk P aksennya. Nah, untuk bukti ke arah sebaliknya, mari kita lihat buktinya. Dalam hal ini kita perlu mencari titik limitnya. Ingat, saya mau membuktikan bahwa fungsi f itu terintegral Riemann, berarti saya harus mencari, bilangan real integral f AB, dx gitu ya. Saya mau mencari, bilangan realnya itu. Itu yang kita sebut titik limit. Pilih epsilon j itu, kita sudah tahu bahwa dia akan memenuhi, yang tadi ya, yang, hubungan yang penghalusan umum itu. Pilih epsilon j sama dengan 2 pangkat minus j anggota bilangan asli. Tentunya jadi epsilon 1 itu adalah setengah, epsilon 2 adalah seperempat, dan seterusnya. Maka berdasarkan hipotesis terdapat delta J untuk setiap J ya, terdapat delta J positif, sehingga jika P dan P aksen adalah partisi dari AB dengan masing-masing panjangnya itu norma partisinya itu kurang dari delta J, dan Q adalah penghalusan bersama dari P dan P aksen, maka RFP min RFQ itu lebih kecil dari epsilon J per 2, dan RFP aksen dikurangi RFQ itu lebih kecil dari epsilon J per 2. Akibatnya saya punya RFP aksen dikurangi RFP, ini menggunakan ketaksamaan segitiga, saya dapatkan seperti ini. Dan masing-masing kurang dari epsilon J per 2, sehingga saya akan mendapatkan dia akan lebih kecil dari epsilon J. Ini artinya apa? Untuk sembarang setiap kali saya ambil partisi, dengan norma partisinya itu kurang dari delta J, maka selalu, jumlah Riemann-nya itu selisihnya itu epsilon per J. Epsilon J, oke ya. Jadi ini kira-kira mau membandingkan dua buah tanpa saya tahu nilai, nilai integralnya. Nah, ini seperti yang Cauchy ya, seperti Cauchy kira-kira. Nah, pandang Fj yang adalah klosur dari himpunan RFP, jadi dia adalah ini himpunan jumlah Riemann dengan, norma partisinya kurang mass-nya, kurang dari delta J. Oke ya, perhatikan bahwa untuk setiap J anggota bilangan asli, himpunan Fj terkandung dalam interval tutup dengan panjang 2 epsilon J atau kurang. Oke ya. Mengapa seperti ini? Kamu lihat untuk setiap kali saya ambil partisi yang kurang dari delta J, selalu berlaku ini. Jadi kalau saya punya partisi ketiga dengan sama kurang dari, maka partisi yang itu juga jaraknya harus lebih kecil dari epsilon J. Maka sebenarnya untuk setiap kali saya punya partisi, saya punya jumlah Riemann-nya itu, jumlah Riemann-nya ini tidak akan lari dari RF, P aksen, ditambah epsilon J. Gitu kira-kira ya. Jadi RFP ini selalu terletak antara RFP aksen min epsilon J sampai RFP aksen plus epsilon J. Oke ya. Bahkan sebenarnya bukan, panjangnya cukup epsilon J. Interval tutup dan panjang epsilon J saya pikir ya. Tidak perlu 2 epsilon J. Oke, tapi itu tidak masalah. Karena Fj ini memuat himpunan kompak, kenapa? Fj memuat himpunan, oh bukan, Fj-nya itu sendiri, maaf. Fj-nya itu adalah himpunan kompak ya. Fj-nya itu adalah himpunan kompak, mengapa? Karena Fj-nya itu ada klosur dari ini. Karena klosur berarti dia tutup, dan jelas Fj-nya ini, himpunan jumlah Riemann itu adalah himpunan yang terbatas ya, tidak mungkin tak terbatas. Karena saya melihat, nanti pada akhirnya bisa dibuktikan kalau jumlah Riemann tidak mungkin tak terbatas ya, karena F-nya itu harus nanti terbatas. Jadi saya punya Fj-nya itu memuat himpunan kompak, Fj-nya itu adalah himpunan kompak, sehingga irisan Fj untuk J bilangan asli, dia juga adalah himpunan kompak. Oke. Dan kita sudah belajar, ketika saya punya himpunan kompak, maka irisan dari himpunan kompak itu tidak pernah kosong. Irisan J untuk, dari Fj, kalau semua himpunan kompak, maka dia tidak kosong. Oke ya. Jadi saya punya Fj-nya itu terkandung dalam interval tutup, dan untuk J menuju tak hingga, interval tutupnya itu akan mengecil menuju 0. Jadi nanti intervalnya itu panjangnya akan menuju 0. Dan irisan Fj-nya itu tidak kosong. Akibatnya nanti, akibatnya ya titik limitnya itu yang akan menjadi jumlah Riemann.
titik limitnya itu yang akan menjadi jumlah Riemann ya. Nah, di sini ada satu hal lagi yang belum saya buktikan, coba kamu pikirkan ya, apa yang belum saya buktikan di sini ya. Oke, sehingga pada akhirnya dia terintegralkan Riemann. Oke, selanjutnya kita melihat tentang hubungan kekontinuan dan keterintegralan Riemann. Hubungan kekontinuan dan keterintegralan Riemann. Misalkan fungsi f kontinu pada interval tutup dan terbatas, AB ini nggak usah terbatas ya. Ini oke lah. Maka F terintegral Riemann pada AB. Tentunya kamu sudah tahu kontinu pada interval tutup dan terbatas pada kompak, maka ini adalah kontinu seragam. Jadi pada akhirnya saya akan menggunakan kekontinuan seragam untuk membuktikan bahwa F itu terintegral Riemann. Mari kita lihat buktinya. Misalkan F kontinu pada interval tutup, maka akan ditunjukkan F-nya itu terintegral Riemann. Diberikan epsilon lebih besar dari 0 sembarang. Karena F kontinu pada interval tutup AB, maka F kontinu seragam di sini. Ini berarti terdapat delta positif, sehingga setiap kali saya ambil dua buah titik di sana yang kurang dari delta, maka Fs min Ft-nya ini lebih kecil dari epsilon per B min A. Tentunya ini didapat dari analisis pendahuluannya ya. Misalkan P dan P aksen itu adalah dua partisi dengan norma partisinya itu, mass partisinya itu kurang dari delta. Dan Q adalah penghalusan bersama dari P dan P aksen. Berdasarkan hasil sebelumnya, oh ini juga. Misalkan pula IJ adalah interval pada partisi P dengan panjang subintervalnya adalah delta J untuk setiap IJ. Dan I tilde L ini adalah interval pada partisi Q. Tentunya panjang interval di IL akan lebih kecil di IJ. Dan setiap IL pasti terkandung di sebuah IJ. Oke, dengan panjang subinterval yang ini adalah delta tilde L. Nah, karena partisi ini, maka IL ini ada di IJ untuk suatu J anggota bilangan asli. Oke. Misalkan J anggota bilangan asli, maka FSJ dikurangi delta J ini adalah dikurangi dengan sigma IL tilde subset dari IJ. Jangan lupa, setiap kali saya punya IJ, misalkan I1. Nah, I1 pada penghalusan bersama itu misalkan dia memuat IL1, IL2, IL3, IL4, dan IL5. Dan ini artinya, ini saya jumlahkan untuk satu IJ, ini saya jumlahkan untuk IL yang ada 5 tadi. Jadi saya jumlahkan semua IL yang terkandung di IJ. Itu maksudnya ya. Dan setiap IL saya punya wakilnya TL dan setiap IJ saya punya wakilnya itu adalah FJ. Oke ya. Jadi dalam hal ini saya bisa buat ini menjadi lebih kecil. Jangan lupa wakilnya akan masih tetap sama, tapi saya tuliskan dalam seperti ini. FSJ dikali delta tilde L. Tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi ini sama saja karena nanti pada akhirnya FSJ-nya itu akan sama untuk semua IL. Jadi saya punya ini akan menjadi jumlahan FSJ min FTL tapi dikali dengan interval delta L tilde. Oke ya. Dan FSJ-nya hanya konstan pada seluruh IL ini, tidak masalah. Jadi menggunakan ketaksamaan segitiga saya punya ini. Padahal FJ dan TL itu ada di IJ. FJ dan TL itu ada di IJ. Dan IJ panjang partisinya itu panjang subintervalnya itu kurang dari delta. Karena kurang dari delta yang dipilih dari continuous ragam, maka F dari SJ dikurangi FTL ini kurang dari epsilon per B min A. Jadi ini bisa keluar epsilon per B min A dikali dengan ini, yang tentunya adalah apa? Sigma delta L tilde IL subset dari IJ, tentunya itu menjadi apa? Jadi epsilon per B min A dikali delta J. Bagus sekali ya, epsilon per B min A dikali delta J. Nah, jika kita jumlahkan untuk setiap J bilangan asli, maka saya akan menjumlahkan ini sigma FSJ dj. Kalau tadi cuma FSJ 2J doang, sekarang ini adalah untuk saya jumlahkan untuk setiap interval J. Ini juga menjadi ini, J-nya bisa keluar, nanti pada akhirnya tinggal menghitung ini. Tinggal menghitung ini adalah apa? Epsilon per B min A dikali delta J. Dan epsilon per B min A ini bisa keluar dikali sigma delta J. Dan sigma delta J ini tentunya adalah apa? Ya B min A. Sehingga epsilon per B min A dikali B min A yang sama dengan epsilon. Jadi saya sudah buktikan bahwa RFP aksen min RFQ itu lebih kecil dari epsilon. Saya bisa buktikan dengan cara yang sama untuk RFP. Oh, ini maaf ya. Untuk RFP ini, betul ya. Untuk RFP aksen bisa dilakukan dengan cara yang serupa.
Oke, jadi sekarang saya sudah punya hubungan ini, dan setiap kali saya punya fungsi f-nya itu continue, maka dia akan terbatas. Oke ya. Oh, ini fungsinya pastilah terbatas, bahkan bisa saya buktikan sebelum ini ya. Ketika bicara tentang definisi integral Riemann, saya malah bisa langsung buktikan bahwa fungsinya pastilah fungsi terbatas. Tapi kebalikannya, hati-hati. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang beberapa sifat integral Riemann sampai teorema yang kita kenal baik, yaitu teorema dasar kalkulus, yaitu pada sesi berikutnya. Terima kasih.